Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati ruang dakwah khosatan fi madatil balaghah. Ha huwa dha al-wahda al-ula. Ad-darsul awal anit ta'rif bil mustalahat al-balaghiyah. Nah, di sini kita akan mengenal tentang istilah-istilah dalam pelajaran balaghah. Muqaddimah tatadammanu ta'rif bil mustalahat al-atiyah. Nah, apa aja sih istilah-istilah yang akan kita ketahui? Yaitu ada 5 poin. Yang pertama al-fasahah, kemudian al-balaghah, an-nakat, al-uslub, wal farqu bainan nakdi wal balaghah. Nah, jadi apa itu fasahah? Apa itu balaghah, apa yang dimaksud dengan an-naqdu dan al-uslub, dan apa perbedaan antara an-naqd wal balaghah. Oke, kita akan menemukan al-kalimat al-jadidah. Jadi kalimat ini akan disebutkan dalam teks yang ini ya, an-nas di sini. Oke. Sahibur Rum yaitu kaisar Rom ya. Al-jizyah yaitu upeti atau pajak. Dana yadinu dari kata din atau ittaba'adinan yaitu mengikuti agama. Sogir di sini yang tunduk ya atau rendah hati. Kemudian al-mauj ya di sini adalah gelombang. Jaudah di sini kualitas. Kubhu di sini yang buruk ya. Qasdu di sini maksud. Ibda yaitu ciptaan atau suatu hal yang baru ya, makanya disebut dengan bid'ah gitu kan, karena itu suatu hal yang baru. Ibda di sini menciptakan hal yang baru. Fattasha yufattishu artinya itu kata kerja ya, yaitu memeriksa ya. Istaqo yastaki atau mengambil. Uniya yu'na itu memperhatikan ya. Soguro yasguru yaitu rendah hati. Dhalla yadillu yaitu hina ya. Mura'in yaitu memperhatikan ya, mura'iyah ya dengan memperhatikan gitu ya, dengan mengawasi. Roda'ah di sini yang buruk, ajza di sini jamak dari juz'un atau bagian-bagian. Tazyin yaitu menghias ya, zayin di sini kan yang menghias. Ya. Kita akan bertemu kalimat jadidah ini dalam bab ini, yaitu pembahasan tentang at-ta'rif bil mustalahat ya. Nah, mustalahat yang jadidah ya, kita akan tahu apa itu an-naqdu, ijaz, qawaidun nahwi, mutabaqah, muqtadul hal, an-nuqat, aswar al-khayaliyah, majaz, mabahis, al-maqam atau al-hal. Kemudian tahlil lil uslub wa halal al-uslub wa yuhallilu. Halala yuhallilu al-usluba. Ya, an-naqdu bisa kita katakan kritik, tapi di sini khusus dengan kritik sastra. Ijaz di sini yang simple atau yang ringkas ya, yaitu bisa dikatakan kalau dalam konteks balaghah ijaz itu ada di bab ijaz wal itnab ya, karena memang ada riwayat bahwa mahyal balaghah al balaghah hiya al ijaz itu, atau bagaimana kita menyampaikan ya, kan memang khairul kalam maqalla wa dalla, jadi perkataan yang itu singkat tapi maknanya dalam gitu ya, atau maknanya luas dengan lafadz yang singkat ya. Kan untuk merangkai kata yang seperti itu, yang ijaz tadi, itu bukan suatu hal yang mudah kan berarti. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita kuasai dulu. Kemudian qawaidun nahwi itu kaidah dalam ilmu nahwu. Mutabaqah ini kesesuaian atau serasi gitu ya. Muqtadul hal yaitu sesuai dengan akal atau kondisi atau pikiran lawan bicara gitu ya. Kalau dalam konteks balaghah seperti itu. An-nuqat di sini jamak ya, yaitu para kritikus sastra. Aswar al-khayaliyah di sini imajinasi ya, khayal. Majaz yaitu penggunaan lafadz yang bukan hakikoh. Mabahis jamak dari mabhas yaitu pembahasan-pembahasan. Al-maqam al-hal yaitu kondisi atau bagaimana pemahaman lawan bicara kita atau akal pikiran isi dari pikiran lawan bicara kita. Ya, kita harus memahami isi itu gitu ya. Maka ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa balaghah itu juga pembahasan ilmu nafas ya kan. Kemudian karena kita akan membahas lawan bicara kita tuh orang yang seperti apa, dan kita akan mengatakan lafadz seperti apa agar lawan bicara kita memahami. Karena beda kalau kita berbicara dengan orang tua atau anak kecil gitu kan.
dan lain sebagainya. Kemudian tahlil yaitu menganalisa ya. Analisis lil uslub yaitu gaya bahasa. Halala al usluba yaitu menganalisa bahasa. Yuhalilu kata kerja dari fi'il mudhari'nya. Kita lanjut ke teks ya. An-nas yaitu teks kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaisarir Rum. Nah, di sini adalah surat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menuliskan surat untuk Kaisar Rum. Ya. Faqala min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rum. Dari Nabi Muhammad ke Kaisar Rum. Inni ad'uka ilal Islam. Ya, sesungguhnya saya menyeru atau mengajakmu gitu ke agama Islam. Fa'in aslam tafalaka malil muslimin. Kalau kamu masuk Islam, aslama yuslimu masuk Islam, falaka maka laka di sini kata laka. Maka fanya maka kan. Maka kamu akan mendapatkan hak sebagaimana hak-hak orang muslim. Wa alaika ma alaihim. Nah, kalau tadi lam, li, nah itu kan hak. Tapi kalau ala itu kewajiban dan kamu juga harus melakukan kewajiban apa yang diwajibkan atas kaum muslimin. Wa in lam tadkhul fil Islam fa'atil jizyah. Kalau misalkan kamu tidak atau kamu engganlah masuk Islam, fa'ati al jizyah, maka kamu harus menyerahkan atau membayarkan upeti atau pajak, ya kan? Orang muslim kan kita bayar zakat. Nah, mereka yang non muslim kalau dalam bilad muslimin atau di dalam konteks ini yaitu orang Roma yang telah diserukan ke agama Islam, nah berarti kalau dia enggan masuk Islam maka dia wajib membayarkan zakat. Membayarkan pajak, membayarkan pajak. Fa inna Allah ta'ala yaqul qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum sagirun. Ya. Di sini kita lihat surat At-Taubah ayat 29 ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah ya, qatala yuqatilu, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan juga tidak beriman pada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallah, dan itu mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, wa rasuluh ya di sini. Wala yadinuna dinal haqqi, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Dinul haq di sini agama Allah ya. Minal ladzina utul kitab, yaitu dari orang-orang yang telah diberikan kitab ya. Hatta yu'tul jizyah ayyadin wahum sagirun, hingga mereka membayar pajak, jizyah tadi pajak, dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk ya, wahum sagirun. Oke, wa illa fala tahul. Nah, jika mereka enggan gitu ya, fala tahul. Nah, di sini jangan melarang ya, hala tadi artinya mana'a, jangan melarang bainal fallahin wa bainal islam ayadkhulu fi, jangan melarang rakyatmu atau orang-orang di sana untuk masuk Islam ya. Ayyutul jizyah ya. Dan apabila mereka belum melakukan itu gitu ya, mereka wajib membayar jizyah, dan apabila tidak membayarkan jizyah maka mereka akan diperangi gitu kan. Diperangi sampai membayar jizyah. Nah, kita lihat dari kosakatanya dulu, syarhul mufradat. Dari Qaisar, laqabu, laqab itu panggilannya. Laqab Malikir Rum ya. Kalau di kita misalkan di Jawa kita bilang sultan gitu kan. Ya sultan juga seperti halnya di Arab juga sultan gitu ya. Di sini Qaisar ya. Al-jam'u, jamak dari qaisar kan satu qaisar aja, satu kan. Kalau jamaknya ada beberapa qayasiroh. Laka malil muslimin, bagimu ya, ai laka malahu minal hukuk. Jadi kamu akan dapat hak sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh kaum muslimin. Alaika ma alaihim au ai yajibu alaika, ada itu mengerjakan, maka kamu juga harus mengerjakan ma alaihim, apa yang wajib bagi mereka, minal wajibat kan. Jadi kamu akan dapat hak sebagaimana haknya kaum muslimin, dan kamu akan wajib melakukan hal-hal yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Al-jizyah di sini jazahu yajzihi ya, yaitu pajak ya di sini ya, atau balasan ya, karena nanti mereka akan dapat pengawasan, dapat keamanan gitulah, dapat pembelaan juga ya. Maka mereka akan membayar
upeti atau pajak. Kafa'ahu ala amalin hasanin, yaitu balasan yang sebanding dari suatu perbuatan yang baik. Wal murad bil jizyah. Nah, jizyah di sini yaitu adalah almal alladhi yu'khad min ghairil muslim, yaitu harta yang diambil dari ghairul muslim li riayatihi wa difa'anhu. Ya, untuk jasa keamanan mereka lah gitu, karena mereka dijaga dan juga diawasi. Ya diduna dinal haq di sini ya tabi'unal Islam, yaitu mereka mengikuti agama Islam. Alkitab huna at-Taurah allati unzilat ala Musa, yaitu Taurat yaitu ke Nabi Musa, dan Injil allati unzila ala Isa, Injil yang diturunkan ke Nabi Isa alaihi wasallam. Jadi ahlu kitab itu yaitu orang-orang yang kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang mendapatkan kitab Taurat dan Injil. Alladzina utul kitaba hum ahlul kitab wa hum al-yahud wan nasara, ya. Itu ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara, kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Sogirun di sini ism fa'il, sogir, dan di sini jamak ya. Fi'luhu soguro yasguru, yaitu dzalla. Dzalla yaitu yang rendah hati. Wal murad dalilun, karena di sini jamak sogirun kan gitu. Dalil itu bentuk fa'ilnya. Ya. Sifat musyabah bismil fa'ilnya. Wa minhu qauluhu ta'ala fahruj innaka minas sogirin. Murad di sini sogir. Ya. Tahul, nah tadi dalam kata-katanya tahul itu yang paling bawah ya, wa illa fala tahul, ya, bainal falahin wa bainal islam. Tahul di sini hala yahulu, ya, karena tadi ada la nahya jadi la tahul, gitu. Janganlah kamu ya melarang, ya, mana ayam na'u melarang. Wa minhu qauluhu ta'ala wa hala bainahumal mauj, ya. Oke, wal makna, apa sih makna risalahnya? Ya tadammanu annas fikratan ra'isiyatan hiya da'watu qaisaririm ila Islam. Isi dari teks ya surat dari Nabi Muhammad ke Kaisar Rum ya, fikrah ra'isiyah, pokok pikirannya adalah dakwah, yaitu menyeru kepada Islam. Fa'in ato'a, kalau taat ya, mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi, ajakan Nabi untuk masuk Islam, wa aslama, dan masuk Islam, falahu mali jami'il muslimin minal hukum, maka mereka juga akan mendapatkan apa-apa dari hak-hak kaum muslimin. Wa alaihi ma alaihi minal wajibat, dan mereka juga wajib melakukan kewajibannya kaum muslimin. Wa in aba, kalau mereka enggan ad-dukhul fil Islam, enggan masuk Islam, fa alaihi ayad fa'al jizyah, maka mereka harus membayarkan pajak atau upeti anhu wa an qaumihi, ya. Pajak atas dirinya sendiri dan atas kaumnya, ya. Satu negara gitu. Wahya miqdarun muayyan, dan pajak di sini ukurannya tertentu, minal mal, ya, sudah ditentukan gitu berapa yang harus dibayarkan. Minal mal yu'khad minhu li riayatihi wa difa'anhu, untuk jasa keamanan lah, jadi saling menjaga gitu agar tidak saling memerangi. Wa yudau fi baiti malil muslimin, dan kemana perginya pajak itu? Diletakkan di bait malil muslimin, ya. Tempat penyimpanan hartanya semua kaum muslimin. Summa atar Rasul alaihi salatu wassalam bil ayat al-Qur'aniyah. Nah, kemudian Rasul bacakan ayat tadi ya, surat At-Taubah ayat 29 tadi. Wa qatilul ladina ilal akhir. Al-ayat al-Qur'an al-karimah ta'kidan lil fikrah. Dan ayat itu dicuplik ya, ditulis dalam surat itu untuk menekankan dari pokok pikiran utama, yaitu dakwah tadi. Wa tasdiqon laha, dan juga kan tadi dakwah menyeru kepada Islam. Kalau tidak masuk Islam berarti bayar pajak kan gitu. Wa tasdiqon laha berarti dan juga membenarkan isi dari suratnya Rasul. Wan nas ala ijazihi yubayyinu uslubal Islam fi da'watihi ru'asa'il kufar wal musyrikina ila dukhul fih wa huwa annahu yad'u ru'asa ilal Islam. Dan teks itu ijaz itu sangat singkat ya. Kita lihat tadi satu fakrah aja, satu paragraf aja. Dan isinya apa? Yubayyin uslubal Islam, dan isinya di sini menjelaskan tentang bagaimana metode Islam ya untuk dakwah, dalam dakwah, metode dakwahnya agama Islam untuk menyeru ke masuk Islam ke ru'asaul kufar, ke para petinggi-petinggi atau presiden-presiden atau raja-rajanya suatu daerah yang isinya orang kafir dan orang musyrik, ila duhul fih. Wa huwa annahu yad'u ru'asa ilal Islam. Jadi metode dakwahnya Islam itu awal mula berdakwah itu kepada langsung ke raja-rajanya, ya. Wa yuwaddiha lahum al-ahkam, dan menjelaskan bagaimana hukum Islam. Fa in aslamu fadzalika hasanun. Kalau mereka masuk Islam itu hal yang baik. Wa in lam yuslimu talaba minhum ayyasmahu lid-du'at binashriddin. Jika rajanya itu belum dan atau raja dan
kaumnya itu belum masuk Islam, ya, maka meminta izin, ya, agar diperbolehkan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Wa alla yamna'u ahadan minhu, dan jangan melarang seorang pun untuk masuk Islam. Fa illam yaf'alu dzalika, kalau mereka belum melakukan hal tersebut, wajib kita lahum, maka harus diperangi hatta yadfa'ul jizyah, sampai mereka mau untuk membayarkan pajak. Nah, untuk apa kita membaca teks ini dan memahami maknanya? Nah, tadi kita lihat dengan satu fakroh atau satu paragraf surat dari Rasul, kita akan mengetahui al-fasohah. Apa itu al-fasohah? Indama taqra'an nas, ketika kita baca teksnya tadi, nas asabik, teks yang tadi, tulahidu anna al-fadhuhu wadihatul ma'ani. Kalau lafaz-lafaznya itu jelas makna yang disampaikan, langsung ke maknanya kita langsung paham, ya, tanpa berbelit-belit. Sahlah finutki, dan mudah untuk diucapkan, tidak berbelit-belit di lidah, gitu ya. Wajumalahu, dan kalimat-kalimatnya, watarokibahu, dan susunan katanya, salimatut ta'lif, adalah rangkaian yang pas, yang tepat, gitu. Muwafiqatun liqawaidin nahwi wasorfi, dan disitu juga sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Wa inda mana jidu dalika fi nasin minan nusus al adabiyah nahkumu alaihi bi annahu nasun fasihun. Kalau kita menemukan teks yang seperti tadi itu, kita dapat menghukumi bahwa teks tadi itu teks yang fasih, karena kita bisa memahami maknanya, mudah diucapkan, ya kan. Fal fasaha fil lughah berarti ad-duhur wal wuduh, jelas, ya, doharo wa doha, di sini jelas. Artinya jelas. Wa inda ulama balaghah, nah kalau pendapat dari para ulama balaghah, apa itu fasohah? Ayakunal kalamu wadihal makna, yaitu suatu perkataan yang maknanya jelas, ya. Maksud yang disampaikan itu jelas, sahlal lafdi, dan lafadznya itu mudah, ya, mudah diucapkan dan enak didengar lah, renyah, ringan, gitu. Salimat ta'lif, rangkaian dan susunan kata-katanya itu tepat dan pas, muwafiqon liqaidil lughah kan nahwi wasorfi, dan juga sesuai dengan kaedah bahasa, baik itu dari ilmu nahwu dan sorofnya. Itu disebut dengan fasohah, ya, tadi, ya. Jadi intinya fasih itu yang kita enak dengar dan langsung paham, itu intinya. Kalau al-balaghah, yaitu pelajaran yang akan kita pelajari sekarang, ba'daan arafta ma'nal fasohah irji ila risalah. Kalau kita udah paham apa itu fasohah, kita kembali lagi ke teks surat Nabi tadi. Marotan ukhra, kita balik lagi, tulahid annaha qalilatul alfat. Kita lihat di situ lafadznya sedikit sekali, hanya satu paragraf. Yudriku ma'naha min ladaihi ma'rifatun yasiratun bilughul arabiyyah. Tapi kita langsung paham maknanya dan langsung ngena, gitu. Oh, ini isinya dakwah. Kita langsung paham itu. Wa qad ijtama'a fiha wasfani al-fasahah wa munasabatuha li halil muhatabin. Nah, di sini surat Rasul tadi adalah contoh dari replika, gitu ya, contoh, ya, bahwa itu adalah suatu fasohah, ya. Pokok arafta makna, dan kita udah tahu makna fasohah tadi, yang wadihul makna, sahlul lafadz, salimat ta'lif, muwafiqun liqaidil lughah, gitu. Dan yang kedua, munasabatuha, dan itu sesuai dengan hal mukhatab, bagaimana kondisi atau isi dari akal pikiran dari lawan bicara. Wadzalika anna Rasul alaihi salatu wasalam khatabaha ulail qaum ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah. Dan di sini Rasul berbicara, ya, atau menyuruh dakwah tadi itu kepada suatu kaum sesuai dengan bagaimana pengetahuan mereka dalam bahasa Arab. Fa'atatir risalah qasirah, maka surat Rasul di sini qasirah, singkat, ya, singkat pada jelas, ya. Sahlah wadihatal makna, mudah dan maknanya jelas, mura'iyatan lihalihim, karena menyesuaikan dengan bagaimana kondisi dari mukhatab atau lawan bicara. Wa idza kana al-kalam fasihan wa nasaba halal muhatabin fa innahu yusama kalaman balighun. Dan suatu perkataan yang fasih dan juga sifat yang keduanya yaitu sesuai dengan bagaimana bagaimana pikiran atau akal atau pengetahuan dari lawan bicara, itu disebut dengan kalam yang balik, ya. Jadi dia dapat fasohanya iya dan sesuai dengan kondisi lawan bicara, itu jadi kalam yang balik. Itulah yang disebut dengan balaghah. Wa min huna tastati'u an tudrika makna qaulil Arab. Nah, dari sini kita akan mengetahui makna dari peribahasa orang Arab. Likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu punya perkataannya, ya. Fal balaghah fil lugha al-wusul wal intihau ilal ghayah. Karena balaghah itu dari kata balagho yablugu, yang artinya wasola atau intaha. Jadi maksudnya apa? Kita punya makna di otak dan itu sampai ke otaknya sami, pendengar atau lawan bicara, ya.
Wa inda ulama al-balagha ayakun al-kalam mutabiqun lil muqtada ahwalil mukhatabina ma'a fasahatihim, yaitu kalau dari konteks balaghah ya, kalam yang balik itu adalah balaghah adalah suatu perkataan yang sesuai dengan kondisi lawan bicara, sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan akal pikiran ya dari lawan bicara ma'a fasahatihim, dan juga merupakan kalam yang fasih ya. Itu disebut dengan, tadi kita udah tahu fasal dan tahu balaghah. Yang ketiga kita punya an-naqdu. Ait qira'atan nasi. Coba kita ulangi lagi baca teks surat Rasul tadi. Min jadidin tajid anna al-fadhahu fasiha. Kita lihat bahwa lafaz-lafaznya itu fasih. Wa taroki bahu salimah, dan susunan katanya juga tepat, pas. Wa ma'aniyahu mutabiqan lil mabadi allati da'a ilaihal Islam. Dan maknanya juga sesuai dengan bagaimana pengetahuan muhotab, yaitu lawan bicara yang isinya tuh kita dakwahkan mereka gitu kan, dari orang awam, dan kita isinya itu dakwah Islam untuk mereka. Kamadal ala sidqi atifati Rasul, dan di situ kita juga melihat ketulusan dari apa yang disampaikan Rasul, fi tablighi dakwah wa hirsihi alal Islam, bagaimana Rasul menyampaikan dakwah dan bagaimana Rasul sangat berpegang teguh gitu ya, dan sangat berusaha, bagaimana usaha dakwahnya Rasul gitu untuk menyampaikan dakwah Islam ke orang-orang Romawi. Haitsu ishtamal ala istimalah allati tamathalu fi ana. Karena kita lihat sendiri tadi bahwa dalam surat tadi ishtamala ada di dalamnya, tercangkup di dalamnya, tertulis di dalamnya al-istimalah, sesuatu yang menarik. Ya, allati tamathalu fi, apa sih yang menarik itu? Yaitu yang menariknya di sini dalam hal fi anna lahum minal hukuk malil muslimin in aslamum. Kalau mereka masuk Islam, nah itu kan suatu tawaran yang menarik. Kalau mereka, seandainya mereka masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan hak-hak sebagaimana haknya kaum muslimin. Dan juga di situ sekaligus ada, selain istimalah suatu hal yang menarik, tawaran yang menarik, juga ada tahdid, yaitu ancaman. Apa isi ancamannya? Al-mutamasil fi kita lihim in rafatu al-jizyah, yaitu mereka akan diperangi apabila mereka enggan membayar pajak. Walam ya'tamid ar-rasulu fir risalah ala suar al-khayaliyah. Nah, di sini Rasul dalam surat tadi tidak hanya mengandalkan suar khayaliyah atau imajinasi. Li'anna dakwah tatasil ittisalan qawiyan bil hayah, karena yang namanya dakwah itu berkaitan dengan kehidupan nyata gitu. Wa qad akada Rasul karim al-mabadi allati ishtamalat 'alaiha risalatuhu bil ayah al-karimah. Dan di sini tidak hanya dengan khayal tapi dengan nyata, yaitu menghadirkan ayat Al-Qur'an dengan dasar-dasar yang jelas, yaitu dengan ayat Al-Qur'an. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billah, yaitu dengan mengutip ini tadi surat At-Taubah ayat 29 ya. Oke, jadi yang kita lakukan dalam nakat itu adalah kita melihat bagaimana isi teks suatu karya sastra atau risalah ya, karena risalah termasuk nasr juga. Dari segi mana indahnya apa yang disampaikan, apakah hanya khoyal, tapi juga ada yaitu yang suatu yang waki, yaitu hayah, karena yang namanya dakwah itu mutasilah bil hayah. Dan juga apa isinya di sini? Oh, ternyata di sini ada tawaran yang menarik, dan ada ancaman, itu yang disebut dengan nakat ya tadi. Kemudian yang keempat yaitu al-uslub. Min qiraati kalirisatir Rasul sallallahu alaihi wasallam tajidu anna lahu tariqatan khassatan fi ihtiyari al-fadhi wa ta'lifiha. Kita lihat dari teks surat yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam situ tertulis, kita lihat tulisan-tulisannya adalah lafaz-lafaz yang dipilih secara khusus. Ya, tariqah khassah, dan Rasul di sini punya metode khusus fi ihtiyari al-fadhi dalam memilah-milih lafaz yang digunakan, wa ta'lifiyah, dan menyusunnya, li ta'bir biha anil ma'ani, untuk menyampaikan makna, yaitu dakwah ya, qasdal idah wa ta'sir, agar maknanya itu tersampaikan secara jelas dan juga menarik gitu, bisa mempengaruhi pembaca surat tadi. Wa hadhihi tariqatu sama indan nuqat al-uslub. Nah, para kritikus sastra mengatakan metode pemilihan kata dan penyusunannya itu disebut dengan al-uslub atau gaya bahasa ya. Selingkung lah kalau di bahasa kita. Fal uslubu huwa tariqatu ihtiyari al-fat wa ta'lifiha. Jadi uslub adalah metode pemilihan kata dan juga penyusunannya. Li ta'bir biha, untuk menyampaikan makna ya, dengan ya biha kan dengan lafaz yang dipilih tadi, qasdal idah wa ta'sir, agar lafaz yang disampaikan maknanya tersampaikan secara jelas dan juga
orang yang mendengar atau lawan bicara akan terpengaruh dengan makna yang akan disampaikan. Contohnya kalau dakwah berarti langsung masuk Islam gitu ya. Oke, kemudian kita akan bahas yang poin kelima, yaitu al-farqu bainan naqdi wal balaghah. Mimma sabaq yattadhihu laka anna al-balaghah tatanawwalul qawaid allati tahkumul amal al-adabi min tashbih wa majaz wal kinayah. Nah, jadi mimma sabaq dari penjelasan sebelumnya, yattadhihu laka sudah jelas kalau balaghah itu annal balaghata tatanawalu, yaitu mempelajari apa? Kaedah-kaedah yang kita bisa menghukumi atau menilai suatu karya sastra, tahkumul amal al adabi min tashbih, bagaimana penggunaan tashbihnya, majasnya, kinayahnya itu ya, dalam ilmu bayan, konteksnya ilmu bayan kalau membahas tashbih, majaz, kinayah, wa madamu tabaqatil kalam li muqtada ahwalil mukhatabin, atau seberapa serasi dan sesuainya lafaz yang diucapkan itu dengan pengetahuan atau kondisi dari lawan bicara, yaitu pembahasan ilmu ma'ani. Wa wujuhu tahsinihi wa tazinihi, dan bagaimana keindahan ya, dalam lafaz tersebut, lafaz atau makna, yaitu ilmu badi ya. Aman nakdu ya, kalau nakat itu apa? Kan tadi bagus seperti itu, pembahasannya ilmu bayan, ma'ani dan badi. Nah, kalau nakat itu adalah fayatan awal, yaitu membahas atau mempelajari tentang nas adabi, suatu teks sastra atau karya sastra. Yufasiruhu, kemudian kita interpretasikan, wa yuhaliluhu, kemudian kita analisa, wa yuwaddihu, dan kita perjelas lagi apa di dalamnya, ada apa aja, apa yang bagus dan apa yang buruk, mafihi min jaudah, apa yang bagus, au rodaah, atau yang kurang baik lah, au quwwah au dhafin, ini seberapa kuat seni sastranya atau seberapa lemah seni sastranya gitu ya. Jadi nakat itu kita mengkritik lebihnya, kita menganalisa, kita cari celah-celahnya, apa baiknya, apa buruknya, itu yang dilakukan para nukot, yaitu kritikus sastra. Yang kedua, perbedaan antara al-balaghah wa nakat, yubhasu an-nakdu an dawafi'il ibda fil adab. Nah, nakat juga membahas tentang faktor-faktor, yaitu dawafi ibda. Ibda kan dari kata bid'ah tadi, suatu hal yang baru, ciptaan baru dalam suatu sastra. Dan juga yufatishu, memeriksa, mengecek anil masadir allati istaqaminha, dari mana ya si sastrawan ini, si penyair ini mendapatkan ya, sumbernya dari mana, mendapatkan pikirannya atau idenya. Al-adib afkarohu, al-adib sastrawan, afkarohu ide pokok dari pikirannya atau ide dari sastranya, itu dari mana mendapatkan. Nah, misalkan kita akan meneliti dari segi bagaimana kehidupan si sastrawan ini, penyair ini hidup dari mana, bagaimana keluarganya gitu ya. Kami bahasuan atifatil adi, bagaimana ketulusan atau perasaan, bagaimana rasa gitu ya dari seorang sastrawan itu. Wa madasirika, dan seberapa jauh, seberapa besar ketulusannya. Amal balagoh, nah kalau tadi nakat seperti itu. Kalau balagoh ini fatu'na bil qawaid allati tahkumul amal al adabi. Nah, kalau dalam balagoh ya, kita akan memperhatikan dari segi kaedah-kaedah, yang dengan kaedah itu tadi, yaitu kita tahu ada kaedah ilmu ma'anid seputar muqtadul hal, menyesuaikan sikon dari muhotob atau lawan bicara. Di ilmu bayan kita akan melihat ini diungkapkan dari segi tasbih, majaz atau kinayah. Kemudian di ilmu badi kita akan melihat keindahannya dari mana. Nah, itu kita akan pelajari kaedah-kaedah itu untuk menghukumi atau menilai suatu karya sastra. Nah, jadi ada kaitannya antara nakat dan balagoh. Tursyidunal balago ila ta'bir as-salim, dan balago akan mengantarkan kita ke bagaimana cara mengibaratkan makna dengan tepat. Wa tadulluna ala turuq al-mukhtalifah li ta'lifil kalam, dan ini juga menunjukkan kita bagaimana metode yang ragam metode ya untuk menyusun kata. Jadi biar kita nggak bosan kan perkataannya itu terus. Nah, kita bisa bermain-main dengan kata ya. Bagaimana metode yang lain selain hakikoh mujarradah, selain menggunakan lafaz yang hakiki, kita bisa pakai majaz atau kinayah gitu ya. Al-mufid al-muasir, dan itu berfaedah dan mempengaruhi si pendengar ya. Aman nakat fayakunu fi marhalatin taliyah. Nah, kalau nakat dilakukan di marhalah atau step selanjutnya, marhalah taliyah li insyail amal adabi, untuk kita bisa membuat suatu karya sastra atau karya seni yang bagus, yaitu dengan nakat. Fatakunu wadifatuhu ardo makoyisi. Jadi kita akan menunjukkan, ardo itu show ya, untuk kita menunjukkan ukuran seninya, seberapa bagus seninya gitu kan. Alamal aladabi alladzi tama insya'uhu, suatu karya seni yang sudah dibuat. Wal hukma alaihi, dan kita bisa menghukuminya min haitsu jaudah aw rodah, ini termasuk seni yang baik atau yang buruk. Yastadi'u an-nakut bima bahisihi. Nah, nakat itu ya mendapatkan pertimbangan itu baik buruknya ya,
dari pembahasan balagoh, kan dari segi oh ini menggunakan khoyal yang tasbih, oh ini isti'aroh, oh ini majaz gitu kan. Wa isdari ahkamihi, dan kita juga menghukuminya dalam dunia nakat itu dengan bersumber dari pertimbangan dari kaedah-kaedah balagoh min ghairi ayakta fiya biha, tapi tidak cukup di situ saja, bal yastafidu aidan min ulumil lughah, tapi juga ada pertimbangan dari segi linguistiknya, ilmu bahasa, dan juga ilmu nafas atau segi psikolog, dan juga ilmu ijtima atau ilmu sosial. Tamam. Saufan wasil ila al-mabahas asani fil uslub ilal liqa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.